kegiatannya apa nih selama 3 minggu kemarin libur? Update pasti. Pasti, ya kan? masih ada beberapa balapan juga kan. Dan Red kemarin Bull itu Ring. juga ada tes-tes juga kan? Iya, Balapan masih. park pada ngetes pakai Termasuk motor. terakhir di terbaik. Balaton Park ya, Iya. kita lihat juga. Nah, ada update-update juga bahwa katanya untuk Australian GP ini banyak spare part baru yang Iya, dihadirkan betul, juga betul, tuh. betul. Kayak misalkan yang pertama KTM kalau kita bisa lihat, dan ini juga menyebabkan bagusnya performa mereka di Red Bull Ring Iya. adalah dia menghadirkan aerodinamika yang baru. Yes. Jadi homologasinya baru, kita bisa lihat wingletnya sekarang mirip banget seperti kayak Ducati. Iya. Nyontek nggak? Iya, Ya, iya. gitu bisa dibilang kayak gitu, arahnya kayak gitu. Terus habis ATM, itu ATM. yang di daerah dekat windshield-nya jauh lebih Ramping compact, ya? lebih ramping. Jadi kita bisa lihat pada saat dia berbalik arah di 2A, 2B juga jauh lebih lincah. Acosta juga bagus banget di sini. Bagus banget. Gitu itu untuk KTM dan juga hadir kayak knalpotnya beda sekarang. Jadi nggak meliuk kayak Oh iya, knalpot nggak meliuk baru. belakang. Di belakang sekarang masih sama undertail dan di bawah di midship, tapi modelnya sekarang jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel. Yang simpel-simpel aja lah sekarang kayaknya sih. Simpel aja ya Efisiensi kan? kayaknya budgetnya. Efisiensi nih. Sekarang kita akan Position, ngeliat Marco starting Bezzecchi. grid-nya dulu nih Om Joni dan Taufik. Starting grid kita ada Marco Bezzecchi, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia diikuti Marc Marquez Marc keempat, Marquez. Enea Fermin. Kita ada rookie-nya kita di sini, lalu Pedro Acosta di 7. Ya, Iya. Morbidelli di 8 dan juga Raul Fernandez ya, tadi ada ya. Joan Mir di 10, Brad Binder. Binder dan Johan Zarco. Jadi di row itu ada Honda 2 ya, Yes. ada Joan Mir dan Zarco ya. Zarco. Wah, menarik ini nih. Yamaha saya ini ada di 16. Yamaha memang bermasalah sih ya di Red Bull Iya Ring. nih, katanya memang dia sudah melihat bahwa potensi Yamaha untuk di sini dia memang kecil, Iya, iya, nggak iya, ada iya. katanya Iya, gitu. Jack Miller ini ya, Naturalnya ada di 20. mesin inline 4 nggak terlalu bagus di sirkuit-sirkuit stop and go kayak gini. Cuman 20 ya? Cuman 20. Berarti ada 2 yang nggak Somkia ikut Chantra ya. Somkia dan Chantra. Maverick Dan Viñales. Viñales ini nggak Jadi Valentino ikut Rossi karena udah sakit ya. datang ya semenjak dari Hari hari pertama pertama dia. dan Iya. dia bahkan memberikan. Ini sekarang ngobrol dengan istrinya Casey Stoner ya. Iya. Kayak sistemnya belum kelihatan ya. Iya iya. Karena di Austria sekarang ini turah-turah nih banyak banget legend. Wah, Ada Valentino turah-turah. turah-turah. Turah-turah itu artinya apa? Udah banyak banget gitu ya. Ada Valentino Rossi, ada Casey Stoner, ada Danny Pedrosa, Danny Pedrosa, ada Lorenzo. Banyak Luar biasa, banget legenda semuanya. MotoGP. Generasi Legends ya? modern ya. Iya iya. Wow, Semua The ya. Fantastic Four datang Iya datang berarti semua ya? yang ada di satu tempat ya. Ya, Rossi datang karena emang kebutuhannya bahwa dia punya tim yang sedang di Ya. Danny Pedrosa sebagai tangani. test rider. Test rider. Casey KTM Stoner ini baru kan, tuh Casey Stoner tuh kayak tamasya sih. ada kayak ada tadi ada acara ini sih, ada acara pembalap Kemana-mana yang sih dia. jalan-jalan. Iya, iya, Sementara iya. Jorge Lorenzo jadi komentator. Jadi di Dyson, ya. Lorenzo biasa ya kan. Lorenzo kan juga sekarang eksis di media sosial dan Ya, lain-lain ya, gitu ya. ya kan. Ya ini dia Fantastic Four juga udah datang. Anyway, Nah kedatangan ini dia, para ya, MotoGP Casey Legends. Stoner Casey dengan Hah, Valentino Rossi nih. ya kan. Kedatangan Ya, ya, mereka ya. ini juga membangkitkan kepercayaan diri para pebalap yang mengaspal ya. Iya, termasuk salah satunya adalah Marco Bezzecchi. Betul. Ya walaupun udah nggak di tim Ya. dan juga di pabrikan Ducati, Marco Bezzecchi mendapatkan sesuatu dari Valentino Rossi dan Jadi ingat 2011 your ambition of with your talent. di mana tuh Kang? Sirkuit Amerika ya? Iya. di ya luar biasa. Kira-kira Ini ngobrolin apa sih mereka ini? ngobrolin itu kayaknya. Wah, udah zaman sekarang tuh MotoGP tuh kebanyakan elektronik kayaknya. Kayak gitu. Zaman kita dulu Kemarin ya, kan katanya. bener Balapan dong, balapan mobil sama gua. Oh iya bisa jadi Iya, gitu. iya, iya. Apalagi Datang sekarang, range, ya. tambah lagi nih yang gini-gini gitu Ya, ya, foto kan. bareng. Foto dulu ya kan. Ini juga jadi Luar perhatian biasa, gitu dua legend kan. ya, dua legend MotoGP ya. Casey Stoner dan juga Valentino Rossi. Bertabur Rossi. bintangnya berarti bertabur bintang MotoGP karena Iya, biasanya iya, kan iya. ada legenda bintang Moto F1, apa legenda gitu. MotoGP zaman modern lah. Zaman Seperti modern, itu. yang nggak terlalu lama-lama banget Ya, ya, gitu ya, ya ya. kan. Ya, luar Ini biasa dia sih. pole sitter kita ada Marco Bezzecchi ya GP Iya, Mania. iya, iya. Pertanyaannya kenapa Marc Marquez tidak pole kemarin ya? Kan jatuh. Iya, karena jatuh. Kalau jatuh sih udah Kita pasti bahas dapat. sedikit mengenai Jatuh jatuhnya di Marc Marquez kemarin. 2-2 B ya? Enggak, Enggak, bener Kang. Iya, Ya iya, pokoknya situ. tikungan ke kiri Kalau ya. yang sebelumnya 9. Ya, 9. Oke. 2A2B dia sebenarnya dia karena menginjak itu sih terlalu dekat dengan curb. Curb ya. Nah, kalau secara teknis, bagaimana sih kita itu menghadapi sirkuit yang titik pengeremannya tuh dalam banget kayak gini? Bagaimana Taufik? Ya lebih ke karakter mesin. Kalau mesin V4 seperti kita ketahui Balik kan lagi, berarti balik ini lagi. gara-gara mesinnya berarti? Karakter mesin V4 itu tikungan stop and go jauh lebih sharp ya, lebih Iya. tajam, artinya lebih dia tuh kan sama seperti kayak mesinnya sendiri yang V, jenis tikungnya pun kayak V. Jadi pada saat masuk tikungan
dia sedikit menggeser ban belakangnya, mengubah arah, lalu masuk ke pintu keluar tikungan. Jadi cepet. Oh. Sementara inline 4 itu butuh agak sedikit melambung begitu ya saat menikung, dan ini nggak pas buat sirkuit-sirkuit stop and go kayak seperti di Red Bull Ring ini. Dan Red Bull Ring patut dicatat juga badan treknya jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan stop and go yang lain seperti kayak di Motegi kayak gitu. Jadi memang benar-benar technical banget ini sirkuit ini. Technical ya. Baiklah, sekarang kita lihat ini ada Alex Marquez. Dia harus long lap hari ini. Iya. Karena Ada tanda burung push offense maksudnya? Iya. Kenapa ya? Baru kejadian pertama itu. Kejadian pertama. Long lap penalty dia. Ini di Iya. Cekia nih. Di Ceko, di Brno. Yang ngebuang Ya, Mirna itu dia. itu dia. Tuh. Yang berantem sama Mir. Iya. Aja Mir langsung marah-marah. Langsung banyak Mir meme-nya. jatuh lagi. Mir jatuh lagi. Dan Mirnya udah gitu disorot kemarin-kemarin tuh tampangnya gak pernah Iya. gak pernah enak. Kecut. Pakai Iya, bahasa kita kecut. kecut langsung Mirnya. Ya, Jadi pada saat dia ampun. ambil kamera pura-pura ngambil apa Iya, minum kemana apa gitu, buang muka. Dan sekarang diambillah hukumannya itu ada long lap penalty. Nah, Dan iya. sekarang nih kakaknya Mark nih, Marquez. Marc Betul. Marquez. Betul. Yang untuk kayaknya apakah ini pertama kali ya Marc Marquez itu nggak di front row? Enggak ya? Enggak sih, Udah pernah beberapa juga. kali. Udah Udah beberapa kali ya. Ini Tapi dia catatannya tidak pernah menang di sini. Tidak kan? pernah menang. Tidak pernah menang. 3 kali nyaris. Iya. Nyaris. Iya. Tapi ya Hampir. secara umum dia masih punya potensi ya, karena kayak pada saat fight melawan Dovizioso 2 kali, artinya dia berada di depan. Artinya Betul. secara umum mungkin ya ada sesuatu dengan motor, artinya ya, dengan motor Honda waktu itu, sehingga pada saat ini ketika dia membalap dengan Desmo Sedici, saya pikir juga cukup. Dan akan kelihatan cukup performa juga ya. kemarin di Kemarin sprint ya. race aja Alex Marquez yang sempat tinggalin jauh akhirnya Iya. dia Disusul ya. Iya, bannya selesai bisa Iya. diambil oleh Marc Marquez Di dan 5 laps, final 5 laps Iya. ya. Iya. Dan juga jatuhnya 2 kali Marc Marquez kemarin di sesi Jumat dan Sabtu Di itu jadi practice. warning sih. Iya. Sebenarnya dia tuh punya kekurangan di situ, Di situ, kelemahan di situ. betul. Sehingga mudah-mudahan Betul. dia dalam balapan yang cukup panjang 28 lap sekarang ini itu ingat-ingat dia tuh titik-titik tersebut ya. Jadi Karena kalau saya lihat teringat-ingat ini benar-benar kayak mama. kesalahan juga ya. Itu dong, terus si Om Joni lagu terus. Ya selain KTM, juga yang baru di sini ada Honda. Honda juga menghadirkan aerodinamika yang cukup yang baru ya, khususnya di wingletnya sedikit lebih lebar bila dibandingkan dengan maksudnya area dari wingnya lebih saya pikir lebar. Indonesia loh, Ah, kok ya, kan ketambahan merah satu ya. kita dirayakan Austria. di sana. Lanjut Taufik. Ya. Terus. Dan ini juga yang menurut saya juga jadi cukup menarik dan menyebabkan mungkin Zarco dan juga Mir berhasil langsung masuk ke kualifikasi 2 mulai dari Yes. sesi praktis. Benar. Jadi ada Tadi sesuatu sih, yang baru. tadi pada saat yang ditampilkan semua pembalap memilih pilihan ban yang sama, Ya. medium depan, medium belakang. Medium. Karena soft udah pasti nggak bisa Nggak usah, nggak dipakai. mungkin. Soft nggak Dan bisa. ban belakang tuh memang opsinya cuma 2, Iya. soft dan medium. Cuma Ya, ada kalau- 2. Nggak ada hard. Kalau Setiap nggak race soft, weekend medium. hanya 2. Setiap race weekend pihak penyuplai ban itu hanya menyiapkan 2. Katanya sih demi efisiensi. Efisiensi Katanya. lagi. Iya. Ada apa sih sama efisiensi hari ini kita bahas ya? Ya karena memang ya efek dari pihak pemasok ban tunggal sendiri ya, Iya, saya iya. selalu menggaungkan bahwa jumlah ban tuh dikurangi karena faktor Iya, iya. efisiensi Efisiensi. dan biar Dan dia juga irit. pembalapnya juga dia nggak menurut dia jadi nggak bingung. Iya. Terlalu banyak ya Oke. pilihan ban. Padahal nggak apa-apa. Padahal nanti kalau pedesat Kita dengarkan dulu lagu Oke. kebangsaan. Lang de bergen, lang stromer, lang de kar, lang de domer, lang de hemmer.
kita di studio bersama dengan Angie, Om Joni dan juga Wak Taufik setelah kita mendengarkan lagu kebangsaan dari Austria. Dan ini juga para penerjun payung baru saja landing ya. Dari tadi Angie kayak, kok nggak landing ini nyangkut apa gimana, agak deg-degan juga ini. Dan ternyata baru saja sambil kita menyaksikan di layar ini ada Pedro Acosta. Pedro Acosta. Yang tadi sebelumnya kita sudah sempat bahas bahwa performa dia juga tidak mengecewakan ya? Iya, cukup bagus ya. Oke nih, Selain juga menjanjikan lah. Dikombinasi juga dengan part-part baru tadi. Ya tadi Dari kita bilang KTM ya, ya? aerodinamika yang baru dan juga knalpot yang baru. Dan ini menyebabkan ya nggak hanya Pedrosa sih, nggak hanya Pedro Acosta sorry. Kita bisa lihat juga pembalap dari KTM lainnya, masuk Bastian ini ya. Betul. Juga cukup orangnya bagus, Binder juga. Sayang Maverick Vinales Harus absen ya? absen setelah dia di hari pertama sempat 6 lap. Coba 6 lap, terus 6 dia lap merasa dan masih merasa sakit. Dan kemungkinan nanti di Balaton Park juga dia masih akan absen dan digantikan oleh Paul Espargaro. Oke, baiklah sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk balapan kelas Premier. Sebelum itu langsung aja Om Joni Wak Taufik prediksinya untuk podium 1, 2, dan 3 untuk Austrian GP. Om Joni? Marc Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia. Berarti Marquez Brothers 1 dan Iya, 2 ya. diikuti oleh Pecco Bagnaia. Bagnaia. Berarti Marquez Podcast ada tamunya Pecco. Betul. Taufik gimana nih? Ya, masih Marquez Brothers, Marc Marquez, Alex Marquez. Saya pengen lihat ada Pedro Acosta ya. Acosta ya berarti ya. 3 ya. Ada Pedro Acosta. Nah sementara Angie pengen melihat apakah si pole sitter kita Marco Bezzecchi ini bisa menempati podium, paling nggak ada di podium 3 aja gitu ya. Dan seperti yang dua komentator kita ini prediksi bahwa Angie kayaknya juga 1000. sama nih. Ini Ya. Marc Marquez juga kayaknya dari 4 bisa lah dia yang pertama ya. Dan kalau yang kedua kalau Angie Francisco Bagnaia. Siapa yang akan memenangkan balapan ke 1000? Yes. Tadi udah bilang ya, balapan ke 1000 kelas primer yang sekarang namanya MotoGP yang diselenggarakan dari tahun 1949. Kita akan lihat. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan. Sayangnya ini ada 2 pembalap yang tadi udah sempat dibahas bahwa ada 2 pembalap yang absen. Ada Ya. Sofian Chandra yang cukup lama juga ya, Chandra ini betul. absen ya. Ya tadi kan kita udah bicarakan bahwa mungkin secara hitung-hitungan Marc Marquez bisa menyegel gelar juara dunia di Mandalika. Cuman paling cepet Angie ya, paling cepet kalau sesuatu bisa lebih progresif lagi, itu bahkan Marc Marquez bisa segel itu di Misano sebelum pindah overseas ke Jepang ya. kalau nggak salah Sebelum ya. ke Asia tuh. Sebelum ke Asia itu bisa. Di sana udah di lock. Itu bisa di lock. Tapi Ntar dengan situasi yang benar-benar sangat WhatsApp ekstrim aja, ya. WhatsApp aja. Jangan dulu mah. Iya, Mama Kes jangan dulu mah. Indonesia, gitu Indonesia, ya. gitu. Indonesia aja kan abang belum pernah menang kan Betul. bang di sini Aduh. gitu ya kan. Kayaknya euforianya tuh Iya, kayak di iya, Indonesia iya. tuh Ya gitu. bukan ingin menunda atau Iya, apa, iya, tapi saya benar. kenapa lebih condong di Indonesia? Karena faktanya Marc Marquez pun banyak fanatikannya itu dari Indonesia loh. Oh. Jujur kata, Benar. banyak Benar. pembalap MotoGP itu Benar. jumlah followernya atau pecintanya cukup banyak itu Di Indonesia. Datangnya Indonesia dari fanbase-nya Indonesia. tuh Indonesia ya? Iya. Nah bisa lah Bang Marquez jadi pertimbangan Betul. ini ya kan. Mana tahu kan tetap aja juara dunia mudah-mudahan ini Marc Marquez kunci. tidak berpikir bahwa ketika dia menyegel gelar juara dunia di belakang rumahnya Valentino Rossi Iya. kan jadi sesuatu yang paling Oh iya, spesial. iya. enggak lah. Kalau aku Point sih, of view-nya kalau aku sih gimana? Indonesia. Ya pasti Indonesia lebih seru. Kita bisa menawarkan selebrasi yang oke Betul. juga gitu loh abang gitu. Ya, mudah-mudahan dia tidak Oh. berpikir seperti itu ya. Bisa bikin gimmick gitu. Siapa yang bisa bikin meme yang bagus buat saya menang di Indonesia? Dilombain, Dilombain. dilombain. Keren. Atau yang bikin gimmick yang bagus saya kasih helm gitu. Iya, Aduh, ternyata seru. ya kan Betul. rame lagi gitu. Tapi apapun itu pasti yang namanya fans itu pasti akan mendukung aja. Siapapun itu akan menjadi juara dunia, kami juga masih menantikan. Anyway, di sini juga ada pemberitahuan lagi untuk Alex Marquez yang tadi sempat kita bahas ya, Iya. yang dimana dia akan mendapatkan ganjaran tanda kutip long lap Ganjaran. penalti ya. Saat lagi Hukuman. ini, sekarang ini safety car udah jalan, berarti saat lagi ke balapan akan segera dimulai. Ya, Para Marc Marquez pembalap. start dari posisi 4. Posisi Kita 4. bisa lihat di sini Mhm. Marco Bezzecchi pertama. Pertama, kedua ada Alex Marquez, Marquez. yang kena long lap penalty. Iya. Kemudian Pecco Ada Bagnaia. Pecco Bagnaia. Kita
kita akan lihat nih apakah skid lagi atau spin Iya, lagi atau nih. spin atau enggak Karena nih. ada 2 kemarin ya di Ada balapan sprint, Vermin. ada Vermin juga. Tapi untuk klarifikasi, apakah yang terjadi sama Peko dan Vermin itu sama? Enggak ya? Sebenarnya kalau kita ngelihat kayak gini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya. Baru. Bahkan Marc Marquez kalau kita Sering selain ya juga pernah. juga ya, termasuk salah satunya yang kena tear off-nya dia ya. Iya. Oke, Salah Alex spin itu. juga ya. Oke, baiklah kalau gitu kita akan lanjutkan pembahasan ini di live reaction kita bertiga di YouTube. Langsung aja GP Mania bergabung di sana. Kami akan lanjut pembahasannya dan sekarang silakan menyaksikan balapan kelas Premier. Selamat menyaksikan GP Mania on YouTube.